Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku masih ingat jelas malam itu, ketika hujan mengguyur deras dan angin bertiup, seolah ikut menggambarkan badai dalam hatiku. Aku duduk termenung di tepi ranjang, memandangi jendela yang dipenuhi titik-titik air. Di sampingku, gaun pengantin yang baru kupakai kemarin tergantung kaku. Putihnya kini tak lagi melambangkan kebahagiaan, melainkan penyesalan. Namaku Rani. Usia 29 tahun. Aku wanita sederhana yang bekerja sebagai guru TK. Dalam hidupku, aku tak pernah membayangkan akan menjadi istri kedua. Tapi cinta memang sering membutakan. Perkenalanku dengan Arman terjadi setahun lalu, ketika dia datang menjemput anaknya dari TK tempatku mengajar. Ia pria yang tampak hangat, dewasa, dan sopan. Wajahnya tak terlalu tampan, tapi punya pesona yang sulit dijelaskan. Ia memperkenalkan diri sebagai Duda, katanya. Istrinya meninggal dunia 2 tahun lalu karena komplikasi saat melahirkan anak kedua mereka. Aku ingat betapa simpatiknya tutur katanya, betapa lembut caranya memperlakukan anak-anak. Ia sering menunggu anaknya bermain sambil mengajakku mengobrol di taman sekolah. Awalnya, aku menjaga jarak. Tapi entah sejak kapan aku mulai menanti kehadirannya setiap hari. Rasanya setiap kali ia tersenyum, hatiku meleleh. 3 bulan kemudian, ia mulai menunjukkan ketertarikan. Ia memberanikan diri mengajakku makan malam. Aku menolak 2 kali, tapi di ajakan ketiga, entah kenapa aku luluh. Mungkin karena kesepian, mungkin karena aku merasa waktu itu aku tak lagi muda, dan Arman begitu matang dan meyakinkan. Hubungan kami berkembang cepat. Ia bercerita banyak hal tentang kesepiannya, tentang mimpinya membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang penuh. Ia bilang dia ingin memulai hidup baru. Aku terharu mendengarnya. Dalam hatiku, aku merasa ia adalah jawaban dari semua doa yang pernah aku panjatkan. Namun, ketika ia melamarku, aku terhenyak. Bukan karena aku tak mencintainya, tapi karena dia mengaku bahwa sebenarnya ia masih punya istri. Istrinya tidak meninggal, seperti yang dulu ia ceritakan, melainkan masih hidup dan tinggal bersama anak-anak mereka. Tapi aku butuh kamu, Rani. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku hidup lagi, katanya waktu itu dengan nada memelas. Aku marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Tapi Arman pandai merayu. Ia datang ke rumahku berkali-kali, memohon kepada orang tuaku, menjelaskan bahwa pernikahannya yang pertama sudah hambar, hanya tinggal kewajiban. Ia bersumpah akan adil, akan mencintaiku seutuhnya. Ia bilang aku tak akan pernah merasa seperti yang kedua. Dan aku percaya. Bodohnya, aku percaya. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tak ada pesta besar, hanya akad nikah yang dihadiri keluarga dekat. Istrinya yang pertama, kata Arman, tidak tahu. Ia bilang akan memberitahunya setelah semuanya tenang. Aku tak tahu kenapa aku bisa membenarkan itu dalam hatiku. Malam pertama kami sebagai suami istri tidak seperti yang kubayangkan. Arman tampak canggung, tergesa-gesa, dan buru-buru. Ia bahkan menerima telepon selama kami makan malam. Katanya, urusan kantor, aku mencoba memaklumi. Tapi dari malam itu ada firasat yang mulai mengganggu hatiku. Sesuatu yang tidak ku ketahui, sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya terasa seperti permainan yang penuh teka-teki. Arman jarang pulang. Ia sering beralasan lembur, dinas, luar kota, atau harus menemani anak-anak. Aku mencoba menjadi istri yang pengertian. Aku tak mau jadi wanita yang cerewet atau menuntut. Tapi perlahan, aku merasa terasing di rumah yang katanya rumah kami. Arman tidak pernah benar-benar ada. Bahkan bulan madu pun tak pernah terjadi. Aku lebih sering sendiri, memasak sendiri, makan sendiri.
Sesekali ia datang, menginap 1 malam, lalu pergi lagi esok pagi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku hanya pelarian? 3 bulan setelah menikah, aku memutuskan menyelidiki sendiri. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar istri pertama. Aku tahu itu salah, tapi aku mencoba membuka ponselnya saat ia tertidur. Tapi ponselnya terkunci. Aku mencoba mencari petunjuk dari dokumen-dokumen di dalam mobilnya, tapi tak ada apa-apa. Bahkan fotoku pun tidak pernah ia simpan di dompetnya. Hingga suatu hari, aku memutuskan untuk mengikuti Arman diam-diam. Ia bilang sedang ada rapat penting di luar kota, tapi aku tahu ia berbohong. Mobilnya tidak mengarah ke jalan tol. Aku naik ojek, berusaha mengejarnya tanpa ia sadari. Dan saat mobilnya berhenti di sebuah rumah mewah di kawasan elit, jantungku nyaris berhenti. Dari kejauhan aku melihat seorang wanita keluar menyambutnya. Bukan hanya itu, 2 anak kecil berlari memeluknya, dan Arman mencium kepala mereka satu persatu dengan hangat. Ia tampak begitu bahagia. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan aku hanya bisa berdiri di balik pohon, menggigil. Bukan karena hujan, tapi karena hatiku hancur. Itulah hari ketika aku sadar, aku bukan istri keduanya. Aku mungkin istri ketiga, atau bahkan bukan siapa-siapa. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya, tapi Arman malah marah. Ia bilang aku tidak percaya padanya. Ia memelintir semua ucapanku, membuatku merasa bersalah. Kamu terlalu cemburuan, Rani. Aku bekerja keras untuk kita, tapi kamu malah suudzon. Malam itu aku menangis diam-diam. Hati ini seperti robek menjadi 2. Aku mencintainya, tapi aku juga merasa dipermainkan. Aku ingin pergi, tapi aku tak tahu harus kemana. Aku sudah terlalu jauh masuk dalam hidupnya, dan kini tak ada jalan pulang. Seminggu kemudian, aku mendapat kabar mengejutkan dari seorang teman lama. Ia bekerja di sebuah kantor notaris, dan mengatakan bahwa nama Arman sering muncul di berkas-berkas pernikahan siri. Bahkan katanya, ada 2 perempuan lain yang juga pernah datang menanyakan status pernikahan dengan Arman. Tanganku gemetar mendengar itu. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Aku mencoba menghubungi salah satu dari mereka melalui sosial media, dan betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa wanita itu juga mengaku dinikahi Arman setahun sebelum aku. Dia punya seorang bayi. Dan seperti aku, ia juga mengaku tidak pernah diajak bertemu keluarga Arman. Kepalaku pusing, mataku terasa panas. Aku tak tahu lagi siapa suamiku sebenarnya. Aku bahkan tak tahu di mana posisiku dalam hidupnya. Saat malam menjelang dan Arman datang ke rumah dengan membawa oleh-oleh dan senyum manis, aku hanya bisa memandangnya dengan tatapan kosong. Ia mencium keningku seperti biasa, dan aku hanya diam. Dalam hatiku, aku merasa aku telah menjadi korban. Korban dari cinta yang semu. Korban dari pria yang menyembunyikan wajah aslinya di balik topeng suami ideal. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya padanya dengan suara bergetar, "Berapa banyak, Man? Berapa banyak perempuan yang kau jadikan istrimu selain aku dan dia?" Ia terdiam. Sorot matanya berubah, senyumnya hilang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah asli Arman, dingin, tajam, dan penuh rahasia. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah asli Arman, dingin, tajam, dan penuh rahasia. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatapku lama, seolah menimbang apakah aku pantas mengetahui kebenaran yang ia sembunyikan selama ini. Detik-detik terasa lambat. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri bergemuruh di dalam dada. Lalu, perlahan, bibirnya bergerak. "Apa maksudmu, Rani?" Katanya pelan, datar, tapi justru itulah yang membuatku semakin takut. Aku tahu tentang yang lain, tentang wanita itu, tentang anaknya. "Kau menikahinya, kan?" Suaraku nyaris serak. "Kau tidak hanya punya 2 istri, ada lebih dari itu." "Arman," aku tahu. Tatapan Arman berubah. Kali ini bukan lagi tatapan penuh kasih seperti yang dulu sering ia tampilkan. Wajahnya mengeras, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi dirinya yang selama ini tersembunyi.
Aura ancaman itu nyata. Aku merasakannya memenuhi ruangan, mencekik. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu tidak hangat. Dingin, penuh ejekan. Rani, kamu pikir kamu bisa memahami semua ini hanya dengan menggali-gali masa laluku? Ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang sekarang. Tentang kebohonganmu, ujarku, berusaha tegar. Ia melangkah mendekat, hingga jarak kami hanya sejengkal. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang dulu selalu membuatku nyaman, tapi kini baunya membuatku muak. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu mengangkat daguku dengan jarinya. Kamu lupa, kamu yang menerima aku apa adanya. Kamu yang bilang bisa terima aku meski aku punya masa lalu. Jangan sekarang kamu balik menyalahkanku, hanya karena kamu menemukan sedikit serpihan yang tak kamu pahami. Aku menepis tangannya. Bukan serpihan. Ini hidupku, Arman. Kau merusaknya. Kau menipuku. Kau membuatku percaya bahwa aku satu-satunya yang spesial. Padahal aku cuma tambahan, kan? Aku cuma boneka untuk kau mainkan sesukamu. Ia mendengus. Kamu terlalu emosional. Kamu pikir kamu satu-satunya yang pernah merasa disakiti? Aku juga terluka, Rani. Aku disakiti wanita-wanita yang tak tahu cara mencintai. Mereka hanya tahu menuntut. Dan kamu akan jadi seperti mereka kalau terus begini. Aku terpaku. Rasanya ingin menamparnya saat itu juga. Tapi tanganku gemetar. Bukan karena takut akan kemarahannya, tapi karena kecewa. Terlalu kecewa. Jadi, berapa? Bisiku lagi. Berapa banyak wanita yang kau nikahi? 5, 6, atau lebih? Ia menghela napas, lalu berbalik, berjalan ke arah sofa dan duduk santai, seolah tak ada yang salah. 4. Termasuk kamu. Dunia seolah berhenti berputar. 4. Hatiku hancur seketika. Bukan hanya karena jumlahnya, tapi karena cara ia mengatakannya. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, tanpa penyesalan. Hanya fakta dingin yang ia lemparkan. Seperti lembaran kertas tak bernilai. Aku duduk pelan, menatap lantai. Pandanganku buram karena air mata yang menahan untuk jatuh. Kenapa, Arman? Apa kurangnya satu istri yang setia? Apa yang kau cari dari kami semua? Ia menyandarkan punggungnya, menatap langit-langit seolah mencari jawaban yang datang dari ilham. Kebutuhan, Rani. Setiap wanita punya keunikan sendiri. Ada yang pandai urus rumah, ada yang hangat di ranjang, ada yang cerdas bicara, dan ada yang manis seperti kamu. Aku ingin muntah. Dan kau pikir kami tidak punya hati? Kami cuman koleksi. Begitu. Bukan koleksi. Tapi bagian dari hidupku, katanya ringan. Kalian semua tahu posisinya masing-masing. Dan aku memastikan semua terpenuhi. Aku adil. Adil, aku tertawa lirih, perih. Kau bahkan tak pernah benar-benar ada di rumah ini. Aku tidak tahu siapa ibu tiriku, siapa maduku. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Ia berdiri tiba-tiba, nadanya meninggi. Cukup, Rani. Aku tidak akan duduk di sini mendengar kamu menuduhku seolah aku monster. Aku menikahimu bukan untuk dihakimi. Lalu, kenapa kau menikahiku, Arman? Teriakku. Kenapa kau pilih aku kalau hanya untuk dicampakkan begitu saja? Karena aku menyukaimu, bentaknya. Karena aku butuhmu. Karena saat itu kamu satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Nafas kami sama-sama terengah. Ruangan itu terasa sesak, udara penuh dengan kemarahan yang tak lagi bisa diredam. Tapi di balik semua emosiku, di balik semua tangis dan teriak, ada satu kesadaran yang mulai menguat. Aku harus pergi. Aku tidak bisa hidup dalam labirin kebohongan ini. Aku tidak bisa menjadi bagian dari kebusukan yang ia sebut kehidupan. Tapi saat aku berdiri dan hendak berjalan ke kamar untuk mengemasi barang-barangku, Arman menahan pergelangan tanganku dengan kasar. Kau mau kemana? Pulang. Pulang. Kemana, Rani? Kamu sudah menikah denganku. Rumahmu di sini. Rumah ini bukan rumahku. Ini penjaramu. Tangannya mengencang, matanya menyala. Jangan pernah mencoba pergi tanpa seizinku. Aku menatapnya, kali ini tanpa takut. Dan jangan pernah berpikir aku akan tinggal hanya karena kau mengancamku.
Ia melepaskanku akhirnya. Tapi sebelum aku masuk ke kamar, ia berkata pelan, namun tajam, "Kamu belum tahu semuanya, Rani. Kau pikir kau sudah tahu rahasiaku? Itu baru permukaan. Kalau kamu benar-benar tahu, kamu mungkin akan lebih memilih mati daripada menikah denganku." Aku menoleh, menatapnya dengan ngeri. Apa maksudnya? Apa yang belum aku ketahui? Tubuhku menggigil, tapi bukan karena dingin. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang aku bayangkan. Aku sadar, ini belum selesai. Ini bahkan belum dimulai. Dan malam itu, aku tidur dengan pintu dikunci rapat dan pisau kecil di bawah bantal. Kalau kau ingin tahu, begitulah awal dari mimpi burukku yang sebenarnya, dan malam itu, aku tidur dengan pintu dikunci rapat dan pisau kecil di bawah bantal. Aku terbangun pukul 3 dini hari karena suara langkah pelan di luar pintu kamar. Langkah itu tidak tergesa, justru sangat tenang. Seperti seseorang yang tahu persis apa yang dia lakukan. Aku menahan napas, tubuhku kaku. Pisau di bawah bantal langsung kuraih perlahan-lahan, genggamanku gemetar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Sunyi. Lalu gagang pintu bergerak pelan, klek dot terkunci. Syukurlah aku menguncinya. Tapi suara itu membuat jantungku seperti dihimpit batu. Aku tahu dia masih di luar, mengintai. Mungkin mendengarkan apakah aku terbangun. Mungkin menunggu. Aku tidak bisa tidur lagi setelah itu. Aku hanya berbaring, memandangi langit-langit kamar, mendengarkan denting waktu yang berjalan sangat lambat. Dan saat cahaya fajar mulai menyusup di celah jendela, aku tahu satu hal. Aku harus keluar dari rumah ini secepat mungkin. Pagi itu Arman tidak ada. Entah pergi sejak kapan. Aku membuka pintu kamar perlahan, memastikan tak ada siapa-siapa di ruang tengah. Hening. Terlalu hening. Dan saat aku memeriksa pintu depan, aku baru sadar. Kuncinya hilang. Jantungku mencelos. Aku memeriksa laci tempat biasa Arman menyimpan kunci cadangan. Kosong. Semua kunci diambil. Aku terjebak. Aku berusaha tetap tenang. Menyusun rencana. Aku masih punya ponsel. Tapi saat hendak menyalakannya, aku baru sadar kartunya dicabut. Hanya wifi yang tersambung. Dan lebih parahnya lagi, tidak ada sinyal apapun. Nomor darurat pun tidak bisa dihubungi. Dalam satu malam, hidupku berubah dari mimpi buruk menjadi neraka. Siangnya, Arman pulang seperti tak terjadi apa-apa, membawa tas plastik berisi buah dan senyum seperti biasa. "Aku beli mangga kesukaanmu," katanya, menaruhnya di meja makan. Ia duduk dan mulai mengupas satu demi satu, dengan tenang, seperti suami pada umumnya. Tapi aku hanya menatapnya dari kejauhan, penuh curiga. "Kau ambil semua kunci," kataku akhirnya. "Oh, itu." "Iya, aku khawatir kamu pergi tanpa bilang. Kamu dalam keadaan labil sekarang, dan aku cuma ingin memastikan kamu aman," katanya santai, seolah tindakannya masuk akal. "Lagi pula kamu istriku. Istri yang baik tidak meninggalkan rumah suaminya tanpa izin, kan?" Aku nyaris tertawa mendengarnya. Tapi itu tawa yang getir. Tawa yang keluar dari kepedihan yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata. Dan kartu SIM-ku? Ia tidak menjawab. Hanya tersenyum sambil menyodorkan potongan mangga. "Makan dulu biar tenang." Aku menepis tangannya. Matanya langsung berubah. Dari hangat menjadi dingin dalam sepersekian detik. "Jangan mulai drama lagi, Rani. Aku capek. Kalau kamu bisa diam, aku janji semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu memaksa keluar, mencari tahu hal-hal yang tidak kamu pahami, aku tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi." "Ancaman? Peringatan," katanya tegas. Hari itu aku duduk di kamar, menangis dalam diam. Tak ada tempat untuk lari, tak ada cara untuk minta tolong. Aku menyesali semua. Mengapa aku begitu mudah percaya? Mengapa aku begitu bodoh mencintai pria yang bahkan tak bisa mencintai dirinya sendiri dengan jujur? Dan di tengah kepasrahan itu, aku teringat satu hal, laptop Arman. Ia sering menggunakannya di rumah. Mungkin
Hanya mungkin ada sesuatu di dalamnya. Ia sedang mandi. Itu kesempatan langka. Aku memberanikan diri menyelinap ke ruang kerja kecil di sebelah ruang tamu. Di sana, laptop itu tergeletak, masih menyala. Tangan gemetar, aku membuka folder-folder yang ada. Sebagian terkunci dengan password, tapi satu folder bernama arsip foto terbuka. Di dalamnya, puluhan, mungkin ratusan foto perempuan. Wajah-wajah berbeda, tempat berbeda, waktu berbeda. Tapi semuanya memiliki kesamaan. Mereka semua tampak muda, bahagia, dan memuja Arman. Dan di beberapa foto, ada rekaman pernikahan. Di rumah, di aula, bahkan ada yang di kantor KUA. Tanggalnya tumpang, tindih. Ada yang bahkan hanya berselang 2 minggu dari tanggal pernikahanku. Aku seperti dipukul oleh kenyataan paling busuk dari seorang lelaki. Arman adalah predator. Ia memperdaya perempuan demi perempuan. Ia nikahi, lalu ia kubur dalam hidup yang tersembunyi. Dan jika mereka melawan, mungkin mereka hilang. Tidak tampak lagi. Aku tak tahu apakah mereka pergi atau dipaksa pergi untuk selamanya. Tapi folder terakhir yang kubuka membuat darahku membeku. Namanya Rencana Rani. Tanganku gemetar saat membuka dokumen Word di dalamnya. Isinya daftar, rinci, hari demi hari. Keterangan psikologis tentangku, tanggal aku mulai meragukannya, catatan tentang emosiku, dan bahkan estimasi kapan aku akan hancur dan berhenti melawan. Semuanya ditulis dengan bahasa yang dingin, ilmiah. Seperti aku ini percobaan, proyek, atau korban. Ada satu kalimat di bagian bawah yang membuatku tak bisa bernapas. Jika kondisi memburuk, opsi pembiusan dan pemindahan ke lokasi alternatif harus dipercepat. Apa maksudnya? Pembiusan, pemindahan. Kemana? Tubuhku gemetar. Keringat dingin membasahi leher dan punggungku. Aku buru-buru menutup laptop, mengembalikannya ke posisi semula dan kembali ke kamar. Tak lama, Arman keluar dari kamar mandi, mengenakan handuk sambil bersiul. Dan aku hanya duduk di tepi ranjang, berpura-pura menata bantal. Jantungku berdetak sangat kencang, tapi aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh panik. Aku harus selamat dari rumah ini, dari lelaki ini, dan yang paling penting, aku harus cari tahu berapa banyak perempuan lain yang mungkin tidak seberuntung aku, yang mungkin sudah lebih dulu dipindahkan. Karena kalau aku tidak segera bertindak, aku mungkin akan jadi yang berikutnya. Karena kalau aku tidak segera bertindak, aku mungkin akan jadi yang berikutnya. Pikiran itu terus menghantui setiap detik yang kulewati di rumah ini. Aku merasa seperti tikus di dalam labirin, yang dikejar bayangan maut tanpa ujung. Tapi aku tahu, aku tidak bisa tinggal diam. Jika aku ingin bertahan, aku harus menemukan cara untuk keluar dari neraka ini dan membongkar semua rahasia kelam. Arman hari-hari berikutnya aku menjalani hidup seperti hantu. Berpura-pura menurut, menyembunyikan rasa takut yang menggerogoti dan terus mencari celah. Aku tahu, Arman selalu mengawasi. Ada kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah. Bahkan pintu kamar mandi pun sepertinya memiliki alat pengintai. Aku sering mencium bau obat-obatan aneh yang disembunyikan di lemari obat. Mungkin untuk mengontrolku kalau aku mulai memberontak. Satu-satunya harapanku adalah anak-anak Arman. Anak-anak dari istri pertamanya yang ku ketahui. Aku yakin mereka tahu sesuatu, bahkan mungkin bisa membantu. Tapi aku belum berani bicara langsung dengan mereka. Aku takut. Aku takut mereka akan jadi korban berikutnya jika aku coba campur tangan. Suatu malam, aku memberanikan diri keluar dari kamar saat Arman tertidur pulas. Aku menyelinap ke ruang kerja, lagi. Kali ini aku membawa USB kosong yang sudah kupersiapkan dari rumah. Aku harus menyelamatkan semua data rahasia itu, untuk bukti. Bukti bahwa Arman bukan hanya seorang suami, berpoligami, tapi seorang manipulator yang memenjarakan wanita dalam kebohongan dan ketakutan. Aku membuka laptop, mulai menyalin folder-folder foto dan dokumen penting. Tapi saat hampir selesai, layar tiba-tiba berubah gelap. Laptop mati. Aku panik. Baru sadar,
Ada program pengamanan yang otomatis mematikan perangkat jika terdeteksi akses ilegal. Tiba-tiba pintu ruang kerja terbuka. Arman berdiri di sana, tatapannya membara seperti singa yang mengendus mangsa. "Apa yang kamu lakukan, Rani?" Suaranya dingin. Aku tidak bisa bohong. Aku hanya bisa menunduk dan berbisik. "Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya." Ia melangkah mendekat, wajahnya begitu dekat dengan wajahku. "Kamu sudah tahu terlalu banyak," katanya. "Ini bukan lagi soal cinta, tapi soal hidup dan mati." Ia menggenggam pergelangan tanganku dengan kuat, menyakitkan. "Aku memberimu kesempatan, Rani. Kesempatan untuk menerima semuanya, atau pergi dan kehilangan segalanya." "Aku tidak takut mati, Arman." Aku berkata pelan, tapi penuh keberanian, yang tak pernah kumiliki sebelumnya. "Aku takut kehilangan diriku sendiri jika terus bersama pria seperti kamu." Wajahnya berubah menjadi marah, tapi ada sesuatu yang lain di matanya. Mungkin ada sedikit rasa hormat, atau mungkin hanya kelelahan menghadapi aku. "Kamu punya waktu sampai akhir minggu ini," katanya sebelum meninggalkan ruangan. "Setelah itu keputusan bukan lagi di tanganmu." Saat pintu menutup, aku terduduk lemas, napas memburu. Aku tahu, aku berjalan di ujung jurang. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan menyerah. Aku harus keluar dari sini. Aku harus membebaskan diri dari belenggu kebohongan dan kepalsuan. Karena jika aku gagal, bukan hanya aku yang akan hancur, tapi juga semua wanita yang pernah menjadi istri di balik topeng Arman. Dan aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan ungkap semua rahasia ini dengan caraku sendiri. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan ungkap semua rahasia ini dengan caraku sendiri. Malam itu, ketika rumah sudah sunyi dan lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, aku duduk di pojok kamar, merancang rencana yang mungkin akan menentukan nasibku. 1 minggu, itu waktu yang diberi Arman padaku. 1 minggu untuk mencari celah, menemukan bukti, dan kalau perlu, melarikan diri. Aku tidak punya banyak pilihan. Laptop yang kupakai untuk menyelamatkan data sudah rusak karena program pengamanan itu. Ponselku tanpa kartu SIM, tanpa akses sinyal. Kunci rumah semua diambil. Arman memagar hidupku dengan tembok ketakutan dan ancaman. Namun, ada satu harapan, kecil. Rumah ini terlalu besar, dan aku tahu dia kadang lengah. Keesokan harinya, aku mulai mengamati. Mencari tahu jadwal Arman, rutinitasnya, waktu-waktu di mana dia tidak terlalu memperhatikanku. Aku diam-diam mulai mencuri dengar pembicaraannya lewat pintu tertutup. Mengamati teleponnya yang kadang bergetar dengan pesan-pesan misterius, dan memperhatikan gerak-geriknya yang kerap berubah ketika telepon itu berdering. Suatu sore, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di meja ruang tamu, ada surat yang tak sengaja terjatuh ketika Arman terburu-buru masuk kamar. Surat itu dari seorang wanita, tertanggal beberapa hari yang lalu, berisi permintaan bantuan dengan kata-kata terputus-putus dan ketakutan yang jelas. Aku membacanya berulang-ulang. Wanita itu menulis bahwa ia adalah salah satu istri yang sudah lama tidak terlihat, bahwa ia ingin keluar dari cengkeraman Arman tapi merasa terancam. Dia berjanji akan bertemu seseorang yang bisa membantunya, namun takut ketahuan. Dalam surat itu ada petunjuk waktu dan tempat. Sebuah kafe kecil di sudut kota, malam ini pukul 8. Detik jantungku berdentam keras. Ini adalah kesempatan. Aku harus pergi. Tapi bagaimana aku bisa keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Arman? Malam itu, aku pura-pura tertidur lebih awal. Ketika semua sudah terlelap, aku menyelinap keluar kamar, mengambil jaket dan dompet yang kubawa diam-diam. Dengan napas tercekat dan jantung seolah ingin melompat dari dada, aku berhasil membuka pintu depan dengan kunci cadangan yang kuambil diam-diam dari saku jas Arman tadi pagi. Aku melangkah keluar rumah, hati berdebar bukan hanya karena ketakutan, tapi juga harapan yang tak pernah aku rasakan selama ini. Malam itu udara dingin menusuk, namun aku merasa hangat oleh tekad yang menyala. Aku menuju ke kafe itu,
berharap bertemu wanita yang mungkin menjadi sekutu atau malah jebakan. Setibanya di kafe, aku melihat seorang wanita duduk di sudut, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi wajahnya. Aku menghampirinya dengan hati-hati. "Apakah kamu Lisa?" tanyaku pelan. Wanita itu mengangguk pelan, dan aku tahu ini baru permulaan. Ternyata, Lisa adalah korban lain yang berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Dia membuka semua rahasia yang selama ini kusembunyikan di dalam hatiku. Bahwa Arman bukan hanya pengkhianat, tapi juga pemilik jaringan gelap yang membuat banyak perempuan terjebak dalam hidup yang penuh penderitaan. Ia bercerita bagaimana Arman menggunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk memanipulasi, menakut-nakuti, bahkan menghilangkan siapapun yang berani melawan. Aku mendengarkan dengan mata membesar, dada sesak. "Rani, kamu harus berhati-hati. Dia punya banyak orang yang akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasianya." Lisa berbisik. "Kalau dia tahu kamu di sini, kamu dalam bahaya besar." "Aku tidak punya pilihan lain," jawabku. "Aku harus membongkar semuanya. Aku harus membuat orang tahu siapa dia sebenarnya." Lisa mengangguk dan menyerahkan sebuah USB kecil padaku. "Ini semua bukti yang aku kumpulkan. Foto, video, pesan-pesan rahasia. Gunakan ini dengan hati-hati." Aku menggenggam USB itu erat-erat. Ini bukan hanya alat untuk membebaskanku, tapi juga senjata untuk melawan kegelapan yang selama ini mengekang hidupku. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, tegang, tapi juga penuh harapan. Tapi aku tahu, setelah ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Karena pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Saat aku melangkah masuk ke rumah, hati terasa seperti dihantam badai. Langkahku pelan, tapi setiap detik seolah memberitahu bahwa waktu berlari semakin cepat. Aku tahu, Arman pasti sudah curiga. Mungkin saja dia menunggu di dalam dengan amarah yang membara. Namun, aku tak bisa mundur sekarang. USB kecil itu di dalam saku jaketku menjadi harapan dan kutukan sekaligus. Pintu kamar masih tertutup rapat. Aku mengendap ke sana, mencoba menenangkan napas dan pikiranku. Di dalam, aku mendengar suara Arman sedang berbicara lewat telepon dengan nada yang begitu dingin dan tajam. Aku menyelinap ke meja kerjanya, mencoba menghubungkan USB ke laptop tua yang masih berfungsi. Tangan gemetar, aku membuka file satu persatu. Data di dalam USB itu benar-benar mengerikan. Foto-foto rahasia, rekaman suara, bahkan dokumen transfer, uang yang menunjukkan aliran dana dari perusahaan Arman ke akun-akun gelap yang tidak diketahui publik. Ada nama-nama wanita yang kutahu pasti adalah korban lain. Istri-istri yang tak pernah aku lihat, tapi entah bagaimana terperangkap dalam jaringannya. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras. Arman berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam menusuk dadaku. "Apa yang kau lakukan, Rani?" Suaranya penuh amarah. Tapi di balik itu ada ketakutan yang tak kuharapkan. Aku menatapnya lurus, tidak mau menunjukkan rasa takut. "Aku tahu semuanya. Arman, semua kebohonganmu, semua rahasiamu. Aku tidak akan diam." Wajahnya berubah menjadi sosok yang tidak aku kenal. Lelaki yang dingin, tanpa belas kasihan. "Kau pikir aku takut padamu? Kau hanya perempuan yang terlalu berani untuk posisimu sendiri." Dia melangkah maju, merengkuh lengan bajuku dengan kekuatan yang menyakitkan. "Kau berani membelaku, dan aku akan membalasnya dengan cara yang kau tidak pernah bayangkan." Aku berusaha melepaskan diri, tapi tangannya seperti besi baja. "Lepaskan aku!" seruku, suara pecah oleh ketegangan. Dalam sekejap, telepon di meja berbunyi. Arman melepas genggamannya dan mengangkat telepon itu dengan wajah yang mendadak berubah serius. "Ya, sudah kuingatkan dia," katanya pelan setelah berbicara sebentar, lalu menutup telepon. Aku tahu itu bukan panggilan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menunggu di luar sana. "Ini peringatan terakhir, Rani. Kau punya waktu sampai besok pagi untuk menyerahkan semua bukti itu," ucapnya dingin. "Kalau tidak, aku tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi padamu." Aku menelan ludah.
Tapi dalam hati aku sudah bulatkan tekad. Aku tidak akan menyerah. Aku harus keluar dari sini, apapun risikonya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mataku terus memandang USB di meja, pikiranku sibuk menyusun langkah berikutnya. Aku harus menghubungi seseorang yang bisa dipercaya. Seseorang yang bisa membantuku melawan Arman. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang tak bisa aku sembunyikan. Takut kehilangan segalanya, termasuk nyawaku. Dan aku tahu, besok pagi, bukan hanya tentang pertaruhan hidup dan mati. Itu tentang kebebasan, tentang keadilan, dan tentang siapa aku sebenarnya. Aku siap melawan, tapi apakah aku siap untuk menghadapi konsekuensinya? Pagi itu tiba dengan suara hujan yang turun pelan, seolah ikut merasakan kegelisahan yang merayap di dalam dada. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang lelah namun penuh tekad. USB itu kusimpan rapi di dalam tas kecil yang kugenggam erat. Hari ini adalah hari penentuan. Saat Arman turun dari kamarnya, aku menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Aku siap menyerahkan semua bukti, kataku pelan. Asalkan kau berjanji aku dan wanita-wanita lain yang kau sakiti bisa lepas dari semua ini tanpa ada yang terluka. Dia menatapku lama, seperti menimbang sesuatu yang tidak terlihat. Kau benar-benar nekat, katanya akhirnya. Baiklah, aku akan dengarkan tawaranmu. Kami berdua menuju sebuah kafe kecil, tempat yang sama di mana aku bertemu Lisa dulu. Di sana, Arman duduk berhadapan denganku. Wajahnya berubah dari dingin menjadi penuh perhitungan. Aku membuka tas, mengeluarkan USB dan meletakkannya di atas meja. Tolong, gunakan ini untuk membuat semuanya berhenti, pintaku sambil menatap matanya. Tidak ada lagi yang harus jadi korban. Arman menarik napas panjang. Kau pikir dengan menyerahkan ini semua, aku akan menyerah? Tanyanya sinis. Aku lebih kuat dari yang kau kira. Namun tiba-tiba, pintu kafe terbuka dan beberapa orang masuk. Mereka adalah polisi, bersama Lisa dan beberapa wanita yang selama ini menjadi korban Arman. Mereka sudah menunggu, siap membongkar semua kebusukan yang selama ini tersembunyi. Arman terperangah, matanya liar mencari jalan keluar, tapi sudah terlambat. Aku merasa seperti terbang saat polisi mulai menggeledah tasnya, menemukan lebih banyak bukti. Lisa berdiri di sampingku, memberikan senyum penuh kemenangan dan harapan baru. Perjalanan panjang yang penuh luka dan ketakutan akhirnya mencapai titik terang. Aku membuktikan bahwa keberanian dan kebenaran bisa mengalahkan kebohongan dan ketakutan. Meski bekas luka itu akan selalu ada, aku tahu aku sudah memulai hidup baru, hidup yang bebas dan penuh harapan. Dan aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua wanita yang pernah terperangkap dalam bayang-bayang Arman. Karena akhirnya aku memilih hidup dan aku memilih untuk menang.